مع السلام في أماني شيخنا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Bapak Ibu dimanapun berada, wabil khusus yang ada di Bekasi Raya. Bekasi Raya itu meliputi dari Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Juga wabil khusus kepada warga Nahdien yang ada di Kabupaten Bekasi. Hari ini spesial di hari Rabu yang cerah begini. Kami dari kedatangan tamu dari Pegadaian Bekasi. Nah, kita mau tanya-tanya. Kita tahunya bahwa Pegadaian itu hanya sebatas gadein saja, mengatasi masalah tanpa masalah. Ternyata Pegadaian itu banyak produk-produknya loh. Yang kita tidak tahu, yang tahunya hanyalah kalau bicara soal Pegadaian, pasti mindset kita begini tentang menggadaikan barang. Nah, ternyata enggak. Untuk itu kita tanya-tanya kepada beliaunya. Kebetulan ada deputi dari Pegadaian. Kita tanya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu kabarnya, sehat Bu? Alhamdulillah sehat walafiat. Di saat pandemi COVID-19 ini kegiatannya Pegadaian apa aja Bu? Alhamdulillah dalam kondisi pandemi ini kami Pegadaian tetap concern untuk tetap melayani masyarakat, sehingga kami sebagai salah satu lembaga keuangan oleh pemerintah diwajibkan untuk selalu buka layanan untuk membantu masyarakat. Karena saat ini Pegadaian sangat dibutuhkan masyarakat, terutama masyarakat yang membutuhkan suntikan dana segar untuk segera memulihkan kehidupan perekonomiannya. Apalagi di saat pandemi Bu. Siap. Terus ada keluhan, kebetulan saya kan ada keluhan juga dari UMKM yang pedagang-pedagang yang lagi terpuruk, makanya mereka berbondong-bondong sering datang keluar masuk ke Pegadaian gitu ya. Benar Pak Kiai. Nah, berarti sosialisasinya sampai ke masalah. Nah, cuman jadi pertanyaan saya kemarin, saya heran, ternyata Pegadaian itu bukan hanya sebatas gadein barang saja, tapi begitu. Kita kan nggak tahu Bu. Nah, terus Pegadaian itu ada apa saja Bu di dalamnya sebenarnya? Selagi termasuk adalah tentang Pegadaian itu sendiri. Seperti apa Bu? Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Kiai. Ini kepada masyarakat Nahdien yang sangat-sangat saya banggakan. Saya perlu sampaikan di sini bahwa Pegadaian itu mempunyai 3 lini bisnis. 3 lini bisnis utama. Yang pertama adalah pembiayaan, seperti yang dikenal saat ini ya, bahwa Pegadaian membawa barang kemudian memperoleh pendanaan. Itu adalah tentang pembiayaan. Nah, pembiayaan di Pegadaian ada 2 juga, bahwa 1 membawa barang, yang kedua cukup dengan menggadaikan BPKB-nya saja. Jadi motor atau mobil bisa untuk usaha, BPKB-nya ditahan atau disimpan di Pegadaian. Kan daripada disimpan di rumah juga takutnya malah bermasalah ya, lebih baik diproduktifkan di Pegadaian. Itu lini bisnis yang pertama. Kemudian lini bisnis yang kedua adalah bisnis emas. Bisnis emas ini adalah mengajak masyarakat, mengedukasi masyarakat untuk paham tentang investasi emas. Yang pertama sistemnya adalah angsuran, yaitu membeli logam mulia secara angsuran di Pegadaian. Bisa diangsur mulai dari 3 bulan sampai dengan 36 bulan atau 3 tahun. Atau kita mempunyai keinginan untuk menabung emas, artinya emasnya biarin tetap disimpan di Pegadaian, tetapi masyarakat memperoleh 1 buku yang kita sebut dengan nama buku tabungan emas. Nah, tabungan emas ini bisa dimiliki oleh siapapun, baik itu oleh anak-anak, oleh mahasiswa, maupun oleh orang dewasa, karena sistemnya hanya ringan sekali. Membuka rekening tabungan cukup dengan nominal Rp56.000, langsung mendapatkan buku tabungan dengan saldo senilai 0,01 gram. Nah, kemudian menabungnya lagi bagaimana? Menabungnya bisa tiap hari, bisa tiap minggu, bisa kapanpun juga, minimal hanya dengan uang kecil senilai Rp10.000. Hanya Pegadaian yang mau melayani nasabah Rp10.000 untuk ditabung dalam bentuk emas. Kemudian lini bisnis yang ketiga adalah jasa lainnya nih Pak Ustadz.
jasa lainnya. Apa itu jasa lainnya? Ada remittance, jadi pengiriman uang baik dari dalam maupun ke luar negeri melalui Western Union. Kemudian kita juga bisa melakukan pembayaran, misalnya beli rekening listrik, kemudian bayar tagihan telepon, bayar tagihan air, beli pulsa, kemudian membayar angsuran BPJS dan sebagainya, bisa dilakukan di Pegadaian. Ini yang masyarakat belum paham. Jadi di Pegadaian ini sekarang one stop service, multifungsi. Begitu Pak. Baru tahu saya, kita kan tahunya hanya sebatas ngadain barang begitu aja. Ternyata ada juga itu. Terus pertanyaan saya, kalau bicara soal haji, pendanaan tentang haji itu seperti apa, Bu? Jadi Pegadaian juga punya salah satu lini dari pembiayaan tadi adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat yang akan melaksanakan ibadah haji. Kita tahu bahwa antrian untuk naik haji itu cukup lama ya, apalagi Kabupaten Bekasi, Kota Madya Bekasi 21 tahun. Tentunya harus dipersiapkan dari sekarang. Nah, caranya seperti apa? Kalau di Pegadaian, Bapak Ibu cukup menyerahkan emas senilai 3,5 gram disertai dengan bukti diri dan sebagainya, maka Pegadaian akan menguruskan proses untuk mendapatkan SBPIH ke Kemenak. Kemudian masyarakat nanti akan diberikan pinjaman senilai 25 juta rupiah yang boleh diangsur di Pegadaian sampai dengan 5 tahun. Nah, untuk angsurannya setiap bulan kurang lebih sekitar senilai 750.000. Ya, ini cukup ringan untuk masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah haji. Jadi jangan ragu-ragu ke Pegadaian, sampaikan aja apa kebutuhannya, insya Allah di Pegadaian ada solusinya. Nanti Bapak Ibu semuanya nanti akan saya tulis tadi tentang produk-produknya. Di sini Ibu bisa baca semuanya, bukan hanya mendengarkan, nanti akan saya tulis satu persatu termasuk sampai di haji. Nah, yang terakhir Bu, kayaknya tadi baru ada pertemuan silaturahim setelah yang kemarin silaturahim dengan pengurus PCN Kabupaten Bekasi, dan sekarang tadi ada dari LTM, ada dari travel, perwakilan Risalah Madinah di Bekasi, kemudian ada di NBC Tambun Selatan, kemudian dan forum komite sekolah. Itu kerjasama yang nantinya seperti apa, Bu? Wah, ini luar biasa memang, kita dipertemukan dalam kondisi yang sehat walafiat sehingga kita bisa cerita tentang apa saja yang bisa kita sinergikan. Jadi Pegadaian ini selain bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, kemudian memperoleh penghasilan untuk menghidupi karyawannya, kita juga punya satu yang namanya program CSR atau Social Responsibility pada masyarakat. Tentunya melalui corong Nahdlatul Ulama ini kita ingin bahwa CSR yang akan kita berikan pada masyarakat betul-betul tepat sasaran, tepat guna sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat banyak. Kemudian apa sinerginya yang akan kita lakukan? Pertama adalah Pegadaian ini punya yang namanya sekarang ini keagenan. Jadi semua masyarakat, kemudian juga terutama anggota Nahdien bisa menjadi agen Pegadaian. Agen Pegadaian ini bisa mensosialisasikan produk Pegadaian, dan jika closing melalui keagenan tersebut, maka masyarakat akan memperoleh fee dari apa yang bisa lembaga, perorangan, itu bisa menjadi agen kami. Termasuk juga kami ingin mengajak Bapak Ibu dari Nahdlatul Ulama ini tentang mitra dakwah, menjadi mitra dakwah dari Pegadaian, terutama untuk menjelaskan prosedur arum haji kepada masyarakat. Nah, setiap transaksi nanti yang bisa closing dari mitra dakwah itu akan mendapatkan fee yang lumayan. Artinya bagi organisasi Nahdlatul Ulama sendiri nanti akan memperoleh penghasilan dari menjadi keagenan, dan juga masyarakat akan semakin paham terkait dengan Pegadaian. Karena layanan Pegadaian tidak hanya bisa dilayani di outlet secara on the spot, tapi bisa dilayani di agen, dan kita juga punya satu aplikasi yang namanya Pegadaian Digital Service di aplikasi Play Store. Nah, kepada Bapak Ibu semuanya, warga Nahdien tuh sudah disampaikan bahwa ada kemitraan yang bisa mendapatkan penghasilan ketika menjadi agent di Pegadaian, dan ternyata semua orang warga Nahdien bisa menjadi agent dari Pegadaian. Dan juga kepada teman-teman agent di Bekasi,
PT Risalah Madinah di Bekasi ada 235 agent. Nanti saya undang semua, saya kerahkan untuk menjadi agennya juga di Bekasi. Ya, kami juga siap untuk melaksanakan edukasi dan literasi, Pak. Bikinin surat perjanjian Siap, semua. kita boleh buat MOU atau apapun yang bisa mewujudkan sinergi kita tidak hanya sampai hari ini, Pak, Ya, Pak Kiai. Jadi bisa sampai kapanpun kita akan berkoordinasi dengan baik. Nah, kepada teman-teman semuanya ini, terutama di Pak Nahdien, baik itu lembaga ataupun banomnya, bergabung dengan Pegadaian Syariah untuk pertama sosialisasi tentang produk-produk dari Pegadaian Syariah, apa isinya di situ, sampaikan kepada jamaah-jamaahnya. Yang kedua tentang bekerjasama tentang adanya CSR yang sudah dipersiapkan dari beberapa perusahaan, termasuk adalah Pegadaian. Ya. Yang ketiga adalah keagenan, untuk menjadi agen sehingga nanti bisa mendapatkan masukan secara pribadi atau melalui lembaga-lembaga tertentu. Begitu, Pak ya. Ada yang bersampaikan lagi? Kami dari Pegadaian mengajak para anggota Nahdien untuk jangan ragu-ragu berhubungan dengan Pegadaian, karena kami didirikan salah satunya adalah untuk mengedukasi masyarakat tentang layanan keuangan yang sehat, dan pesan kami jangan tergiur dengan investasi yang bersifat nantinya akan merugikan Bapak Ibu sekalian. Pastikan lembaga yang bekerja sama atau menjadi pilihan dari Bapak Ibu adalah lembaga yang bersertifikat dan tersertifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Salah satunya adalah Pegadaian sebagai badan usaha milik negara yang telah berdiri sejak 1901, selalu mengedepankan asas untuk kemaslahatan umat. Karena Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Terima kasih, Bu. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi, Bu, ya, lebih lanjut. Siap. Atau nanti saya akan sowan ke kantornya, kita bikin podcast lagi, seminar secara online. Oke, kami Nanti tunggu akan saya sekali, bantu. Pak Kiai. Sekali lagi kepada Bapak Ibu semuanya, demikian bincang-bincang saya bersama Deputi Pegadaian. Mudah-mudahan nanti bisa ada sinergi lagi warga Nahdien dan juga Bapak Ibu semuanya bersama Pegadaian setelah paham tentang masukan dari produk-produk Pegadaian. Terima kasih dari saya, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.